Hai semuanya, kembali lagi di Cooking Aldi. Kali ini aku bakal bikin resep cake Black Forest atau cake ulang tahun. Tapi ini Black Forest ya. Oke, kalau misalnya kalian penasaran sama videonya, stay tune terus sampai akhir ya. Ini sangat enak banget ya. Jadi kalian harus wajib banget nonton video ini. Nah, ini bahan-bahannya sangat gampang. Yang pertama adalah 5 butir telur, coklat bubuk, nanti takarannya di description box ya, description box lengkap. Coklat batang, choco chip, tepung terigu, boleh pakai tepung protein tinggi, sedang, rendah atau tepung terigu kiloan. Alpha gel, vanili bubuk, boleh pakai vanili cair, gula pasir, whipping cream, susu kental manis coklat, air es. Nah, yang pertama kalian bikin cake-nya dulu. Kalian pecahin telurnya. Ini aku pakai 5 butir telur. Kalau misalnya kalian pengen bikin yang lebih besar, telurnya boleh dilebihin lagi ya. Masukin gula pasir, alpha gel. Alpha gel ini mirip dengan SP ya. Perbedaannya kalau alpha gel dia lebih lengket banget. Terus masukin vanili bubuk. Kalau sebenarnya itu harus pakai vanilla ekstrak ya, vanilla yang kental-kental itu loh. Tapi karena aku nggak punya, aku pakai vanili bubuk. Ini kalian mixer sampai mengembang putih dan pucat. Nah, sampai kayak gini aku mixernya, dan aku matikan aja mixernya tuh. Udah kental. Dan habis itu kalau misalkan pengen ngaduk pakai spatula, bersihin dulu adonan yang di roda mixer ya. Tapi karena aku masih mau ngaduk pakai mixer, jadi aku langsung gak bersihin aja. Nah, ini kalian masukin tepung terigu sama coklat bubuk. Lalu kalian kalau misalnya kalian pengen ngaduk pakai mixer, itu ngaduknya pakai kecepatan rendah ya. Kalau misalnya kalian pengen ayak coklat bubuk sama tepung terigunya juga boleh. Nah, ini aku sisihkan dulu adonannya, dan ini sisa coklat bubuknya. Jadi aku nggak masukin coklat bubuknya semua tadi. Nah, ini sisanya aku masukin susu kental manis coklat. Saran aku, susu kental manis coklatnya itu harus lebih banyak dari coklat bubuk ya. Karena coklat bubuk itu rasanya pahit-pahit gitu. Jadi kalau misalnya susu kental manis coklatnya itu lebih banyak, nanti nggak bakal kerasa rasa pahit dari si coklat bubuknya. Karena aku pernah coba bikin cake, susu kental manis coklatnya itu kurang. Nah, jadi kuenya itu pahit banget. Nah, ini kalian aduk rata aja. Kalau udah teraduk rata, kalian tinggal masukin 1 sendok makan air. Kalau misalnya airnya masih kurang, kalian masukin 2 sendok makan air ya. Sampai dia jadi pasta kayak gini tuh. Kalau udah jadi pasta, ini kayak gini. Kalian ambil adonannya. Nih. Habis itu kalian tinggal masukin si coklat bubuk, kental manis coklat sama airnya ini. Kalian masukin aja semuanya. Lalu kalian aduk pakai teknik aduk balik, karena tekstur dari si pastanya ini yang terdiri dari coklat bubuk sama kental manis coklat sama airnya ini, teksturnya itu cair seperti mentega cair. Jadi kalian harus aduk pakai teknik aduk balik ya. Maaf aku ngomongnya kayak agak salah-salah ya dari tadi, karena aku udah nggak konsentrasi bikin video. Nah, kalau misalnya kalian pengen aduk pakai mixer, itu pakai kecepatan rendah ya. Nah, ini udah punya aku, udah tercampur rata. Kalau tercampur rata, kalian matikan mixernya. Nah, teksturnya itu kayak gini ya. Sebelum kalian kukus, kalian aduk sebentar dulu, takutnya masih ada coklatnya yang mengendap di bawah. Kalau udah tercampur rata, kalian siapin loyang. Sini aku pakai rantang. Terus bawahnya aku
alasin dengan kertas roti. Nah, habis itu kalian tinggal tuangin adonannya. Jangan langsung dituangin semua, karena kalau misalnya dituangin semua pas dikukus kan dia ngembang banget kan. Kalau dia udah terlalu full di loyang, nanti alhasilnya itu cake-nya itu bakal meleleh sampai di bawah. Jadi masukinnya sedikit. Nah, ini kalian kukus adonannya dengan api kecil. Nah, sambil menunggu ini dikukus, aku bakal bikin krimnya dulu. Di sini aku pakai whipping cream. Kalau misalnya kalian mau pakai buttercream juga boleh, tapi sih aku lebih suka whipping cream. Karena aku nggak terlalu suka buttercream, rasanya asin-asin gimana gitu, kayak terlalu banyak garam gitu. Nah, habis kalian masukin whipping cream bubuknya, kalian masukin air es dan kalian mixer sampai mengembang. Nah, kalau misalnya tekstur dari si whipping creamnya ini agak keras, padat-padat gitu, kalian tambahin lagi si air esnya. Masukin air esnya secara bertahap ya, jangan langsung dimasukin semuanya. Kalau tekstur dari si whipping creamnya udah soft, kalian mixer sampai mengembang, putih, pucat, berjejak. Ini agak lama ya mixernya. Nah, sampai kayak gini. Ini punya aku udah aku mixer sampai mengembang. Kalian aduk balik dulu. Kalau misalnya cake punya kalian itu ukurannya besar, kalian boleh pakai whipping cream yang ukurannya 400 gram. Nah, ini whipping creamnya udah aku masukin ke kulkas sebentar sampai dia agak set. Lalu aku siapin piring. Bawahnya aku taruh dengan whipping cream sedikit biar nanti kuenya nggak goyang-goyang pas dihias. Ini aku letakkan kuenya. Nah, aku taruh whipping cream yang udah kita buat tadi di atasnya. Untuk ngehias ya, nggak perlu alat-alat yang mahal. Pakai yang sederhana aja. Jangan kalau misalnya kalian aduh aku mau bikin kue nih, aku harus punya alat ini. Kalau nggak punya alat ini kuenya nggak bakal jadi, itu salah besar ya. Jadi mana ada bikin cake kalau nggak pakai alat mahal, dia nggak jadi. Pakai alat sederhana dulu. Punya aku dulunya itu pakai alat sederhana kok. Tapi karena punya aku sekarang dibeliin sama mama aku, ini spatula besi bentuk segitiga kayak gini. Nah, habis itu kan tinggal, aku kebanyakan ngobrol nih, nggak apa-apa ya. Kan tinggal tutupi permukaan cake-nya dengan whipping cream. Kalau udah kalian tutupi, kalian tinggal masukkan kulkas atau di freezer sampai dia beku ya, agak beku. Nah, ini sisa whipping creamnya aku masukin ke kantung segitiga buat nanti aku hias. Nah, ini coklat batangnya udah aku cairin ya. Aku cairinnya pakai whipping cream cair. Kalau misalnya kalian pengen ganti butter juga boleh. Kalau udah kalian tinggal rapiin aja. Kalau berantakan itu nggak apa-apa, nanti kita bakal tutupin dengan hiasan yang kita buat. Hias sesuai selera. Nah, ini punya aku udah aku hias tuh. Nah, ini sisa coklat batangnya aku parut buat nanti nutupin bagian permukaan cake-nya itu yang ini yang berantakan tuh. Bagian atasnya itu kayak berantakan kan. Nah, aku tutup dengan ini aja, coklat parut. Nah, ini. Untuk cake Black Forest ini ukurannya boleh pakai ukuran loyangnya yang bulat, boleh juga yang kotak ya, sesuai selera. Nah, ini udah jadi cake Black Forest aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe channel ini dan dadah.